warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menelusuri sebuah kisah besar dari masa lampau. Kisah tentang sebuah negeri makmur yang dikenal dengan sebutan Negeri Sabah. Sebuah kerajaan yang tidak hanya tercatat dalam sejarah kuno, tetapi juga diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Negeri Sabah disebut sebagai negeri dengan tanah yang subur, rakyat yang sejahtera, serta pemerintahan yang kuat. Namun pada akhirnya, kemegahan negeri ini hancur karena kesombongan dan kelalaian rakyatnya. Mari kita simak perjalanan lengkapnya. Satu, asal-usul Negeri Sabah. Negeri Sabah adalah sebuah kerajaan kuno yang terletak di wilayah selatan Jazirah Arab. Tepatnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Yaman. Diperkirakan kerajaan ini berdiri sejak abad ke-8 sebelum Masehi dan berkembang menjadi salah satu pusat peradaban yang maju di kawasan Arab Selatan. Nama Sabah sendiri berasal dari leluhur mereka, yaitu Sabah bin Yasyub bin Yarub bin Kahtan. Dari keturunannya, berdirilah sebuah bangsa yang kelak menguasai jalur perdagangan rempah, dupa, dan kemenyan yang menjadi komoditas sangat berharga pada zaman itu. Dua, kemakmuran Negeri Sabah. Salah satu keajaiban besar dari Negeri Sabah adalah Bendungan Maghrib. Bendungan raksasa ini dibangun untuk menampung air hujan dan mengairi ladang pertanian yang luas. Dengan sistem irigasi yang sangat maju pada masanya, rakyat Negeri Sabah hidup dalam kemakmuran. Al-Quran menggambarkan negeri ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang baik, subur, dan mendapatkan ampunan dari Tuhan. Mereka bisa menanam berbagai jenis tanaman, buah-buahan, serta memiliki perdagangan yang makmur. Letak geografis Sabah yang strategis menjadikan mereka penghubung dagang antara India, Afrika, dan Romawi. Tiga, Ratu Bilqis dan pertemuan dengan Nabi Sulaiman. Namun, kisah Negeri Sabah tidak bisa dilepaskan dari sosok seorang ratu bijaksana bernama Ratu Bilqis. Dalam Al-Quran, ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang arif. Namun, rakyatnya masih menyembah matahari. Kisahnya dimulai ketika burung Hudhud, utusan Nabi Sulaiman, menemukan negeri ini. Ia melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwa negeri Sabah diperintah oleh seorang ratu yang memiliki singgasana megah. Tetapi rakyatnya tidak menyembah Allah. Nabi Sulaiman kemudian mengirim surat kepada Bilqis, mengajaknya untuk tunduk kepada Allah. Setelah melalui serangkaian peristiwa menakjubkan, termasuk dipindahkannya singgasana Bilqis ke hadapan Sulaiman hanya dalam sekejap, akhirnya Ratu Bilqis menyatakan keimanannya kepada Allah. Ia berkata, "Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Kisah ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah penyebaran tauhid. 4.
Kehancuran negeri Sabah. Setelah masa kejayaan panjang, negeri Sabah akhirnya menghadapi kehancuran. Sumber utama kemakmuran mereka, yaitu Bendungan Marib, mengalami kerusakan hebat. Menurut catatan sejarah, sekitar abad ke-6 Masehi, bendungan ini jebol akibat banjir besar yang dikenal dengan nama Sail Al-Arim. Banjir tersebut menghancurkan ladang-ladang subur dan memaksa rakyat Sabah untuk berpencar ke berbagai daerah. Dalam Al-Quran, kehancuran ini disebut sebagai balasan atas kesombongan dan kelalaian mereka. Mereka berpaling dari ketaatan, sehingga nikmat yang melimpah berubah menjadi bencana yang memporak-porandakan negeri. 5. Warisan negeri Sabah. Hingga kini, sisa-sisa peradaban negeri Sabah masih bisa ditemukan di Yaman, terutama reruntuhan Bendungan Marib. Kisah mereka menjadi pelajaran berharga bahwa kemajuan teknologi, kekayaan alam, dan kekuatan politik tidak akan berarti jika manusia melupakan Sang Pencipta. Sejarah negeri Sabah mengajarkan kita tentang pentingnya syukur, keadilan dalam memimpin, serta kesadaran bahwa kesombongan hanya akan membawa pada kehancuran. Demikianlah perjalanan panjang negeri Sabah, dari sebuah kerajaan makmur dengan bendungan raksasa, dipimpin oleh Ratu Bijaksana, hingga akhirnya hancur lebur karena kelalaian rakyatnya. Semoga kisah ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua, bahwa kejayaan hanya akan bertahan jika kita tetap rendah hati dan bersyukur. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.